Welcome back to Perspektif Football Indonesia. Langsung aja nih kita tag 2 episode ya. Jam berapa nih? Kalau ngomongnya agak-agak salah-salah ya datanya maaf ya. Kalau muka kita udah mulai kelihatan ngantuk, maaf ya. Ini kan kita usahain aja. Oke, masuk kita ke akhirnya materi diaspora again and again. Kesukaan kita pasti kan kalian semua tahu materi diaspora timnas dari IG-nya timnas langsung dong. Iya lah. Pasti dong. Pengen ngeklaim takut, pengen ngeklaim takut. Jangan. Dari timnas langsung lah. Dan timnas AFF juga ya pas kemarin ya. Kayak yang kata itu kapan mainnya? Lo ASEAN ya? September. Iya. September ya? September ASEAN Cup. Terus kemarin yang menang siapa AFF? Thailand Vietnam belum ya? Belum. Lalu final leg pertama kemarin Vietnam menang 0-2. Jadi unik tuh Dav, kalau misalkan di ASEAN finalnya 2 leg. Finalnya 2 leg. Oh gitu. Jadi kalau misalkan biasanya kalau final kan kita tahu kan yaudah final kelar doang. aja ya kan. Ini bisa home away lagi. Bisa home away lagi mainnya. Dan itulah serunya AFF. Yang nggak pernah di tur manapun. Iya, beda sendiri ya. Beda. Thailand lawan siapa? Vietnam. Oh, lawan Vietnam. Vietnam Oke. juara bertahan, Thailand juara paling banyak. Iya, 7 ya? 6 atau 7 lupa gua. Di segituan. Indonesia runner up paling banyak. Iya, betul. Benar. 6 Tapi kali kemarin runner up ya. tapi kemarin tidak lolos. Iya, kemarin kita kalah lolos grup. Dan terus sebenarnya sih Gue nggak sebel kaget banget, sih. sebel gue. Oke, masuk ke pembahasan pertama. Kabar mengejutkan Miss Hilgers kembali ke Squad 20. Pelatihnya John van den Brom menerima dengan baik kehadiran Hilgers. Finally Mes ya. Dimainin Udah lama loh. kagak dengar kabar Mes ya, Dim ya. Iya, Mes dia akhirnya balik lagi ke squad FC Twente setelah diparkir setahun dan dia juga ngalamin cedera ACL kan sebelumnya. Dan banyak juga kan kemarin gue nonton sesi press conference-nya di Football Premier. Jadi Mes Hilgers ini kan udah setahun gak main, terus ternyata otomatis perpanjang kontrak karena agennya lupa untuk melaporkan kepada pihak liga bahwa pemainnya nggak mau perpanjang kontrak. Lalu di Eredivisie itu akan diperpanjang otomatis. Kayaknya emang Eredivisie mencegah ada di pengangguran sih ya. Dan Jadi itu juga otomatis diperpanjang. Sorry Dim, gue potong dikit. Dan itu juga jadi peraturan unik di Eredivisie ya. Iya, dia peraturan dari Eredivisie-nya. Dan di musim ini juga gaji pemain non EU juga naik sekarang dari 608.000 euro jadi 634.000 euro. Jadi mungkin secara Naik 5%-an lumayan. iya lah. naik ya 5% dan mungkin klub-klub Eredivisie akan lebih selektif lagi untuk merekrut pemain Asia ya. Gitu. Karena gajinya mahal banget, setahun aja 634.000 euro sama dengan berapa M itu. Gitu. Belum dipotong pajak non EU-nya gitu kan. Nah, Mes akhirnya kembali ke dalam squad dan pelatihnya nih John van den Brom. Dulu gue pertama kali lihat di AZ Alkmaar, dulu nih pelatih Tom Haye juga. Dia bilang dipancing sama wartawannya, hubungan lu gimana sama Mes Hilgers itu? Hubungan gue baik-baik aja gitu. Itu di masalahnya sama klub bukan sama gue gitu. Kasarnya gitu ngomongnya. Jadi ya hubungan pelatih sama pemain baik-baik aja, nggak ada masalah apa-apa. Karena emang sebelumnya kan Mes diparkir gara-gara nggak mau perpanjang kontrak dan padahal dia cuma ngomong kalau ada kesempatan ke luar negeri, ya gue mau main di luar Belanda gitu ya, nggak ada salahnya dong pemain ngomong kayak gitu kan. Tiba-tiba klub tuh nganggap statementnya tuh kayak lu main cabut gitu, jadi lu setengah hati dia main di sini kayak gitu. Jadi ya menurut gua miskomunikasi aja dan akhirnya berkepala dingin. Erik ten Hag juga menjaga komunikasi dengan Mes Hilgers, di mana Erik ten Hag sekarang menjabat sebagai direktur tekniknya FC Twente dan Erik ten Hag ini juga ternyata menjaga komunikasi sama Mes Hilgers ini selama 1 tahun belakangan ini. Jadi ketika dia tahu oke gua kan jadi direktur Twente, siapa nih pemain-pemainnya yang kira-kira nggak masuk ke squad musim ini, dia tetap jaga komunikasi dan akhirnya ya Ten Hag dan Mes Hilgers ini emang satu-satunya 2 orang yang sebenarnya youth-nya Twente, dari youth Twente. Jadi mungkin secara chemistry ya dia udah tahu lah, udah paham lah secara kultur klub. Jadi terakhir dia lagi latihan lagi sama squad udah. Nah, si John van den Brom ini bilang Mes ini butuh peningkatan latihan, porsinya lebih ditingkatin lagi. Jadi balik lagi semua tergantung ke Mes Hilgers-nya gimana untuk meningkatkan performa atau meningkatkan porsi latihannya, karena itu yang akan menjadi penentuan apakah dia masuk dalam squad dalam waktu dekat atau nanti di pertengahan musim gitu. Tapi kalau gue gue mikirnya kayak gini sih buat si Mes Hilgers. PR pertama buat Mes Hilgers tuh ngebalikin match fitnessnya. Betul.
lo cedera 1 tahun ACL tuh nggak gampang banget. Udah banyak banget atlet yang jadi korban dari cedera ACL ini, dan gue berharap Mes bukan salah satu dari ratusan atlet yang kena korban dari ACL itu. Apalagi umurnya berapa sekarang sih di Mes? Lupa. 2001 sekarang 2025. Maksud gue umurnya kan lagi matang-matangnya, dan gue berharap ACL-nya dia ini bukan menjadi kendala buat Mesnya itu karir itu jadi menurun. Dan gue berharap banget Mes bisa bounce back. Gimana caranya lah, dia harus latihan 2-3 kali lebih ekstra. Kalau gue mikirnya gini sih Dim, gue kalau misalkan gue jadi Mes dan jadi agennya, gue bakal lebih baik bertahan di Twente sih, karena Twente ikut Europa League kan. Iya. Nah maksud gue gini, gue bakal berusaha ngambil satu tempat di Twente dan berharap kalau emang bagus dan di Europa League juga bagus, siapa tahu dilirik sama tim-tim ya tim-tim middle di Bundesliga atau enggak Premier itu menurut gue udah bagus banget. Amin banget misalkan tiba-tiba dibeli sama Hull City deh di Liga Inggris, atau enggak di Bundesliga yang model-model kayak Mainz gitu ya. Alhamdulillah banget. Atau enggak kalau misalkan mau ngikutin jejak-jejak diaspora yang kayak JIZ di Serie A, dibeli sama Genoa misalnya, atau enggak sama Sassuolo juga misalkan, ya gue sih alhamdulillah banget kan gitu. Karena gue mikirnya gini nih, orang yang selamat dari ACL tuh nggak dikit, paling yang itu aja kayak Van Dijk, Zlatan Ibrahimovic kan. Lebih tepatnya lagi gue tambahin lagi, selamat dari ACL terus setelah ACL itu jadi makin jago. Oh gak iya, banyak. Bener. Paling Totti, Nistelrooy. Bener. Oh sorry, berarti Van Dijk pun abis cedera ACL kan nggak sebagus ketika dia Iya kan. betul. Dan ini jadi prime-nya buat Messi, dan ini jadi PR-nya buat Messi Hilgers ngembaliin prime dan performanya dia. Dan gue berharap banget sih Twente ngasih fasilitas itu sih, baik dari secara fisik maupun secara psikologis. Karena lo nggak main setahun atau nggak 1,5 tahun, pasti lo mental lo kena lah. Iya betul. Yang biasanya lo biasa main di lapangan dan lo kepikirkan dan sekalipun main, ya lo pasti agak sedikit terganggu secara mentalitas. Kalau dari gue gitu sih, Dimdav. Jadi gue terakhir sih dari gue, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya sih, kalau gue berharap Mes Hilgers bertahan dulu setengah musim ini. Kita lihat peluang di Januari gimana. Kalau gue malah semusim, Dim. Iya, semusim atau enggak di Januari. Kalau misalkan bisa lebih cepat, karena kan pemainnya juga udah gak betah ya di klubnya gitu, main buru-buru pindah juga. Jadi menurut gue kalau seenggaknya di tengah musim gak dapet klub, kita carilah di akhir musim nanti gitu. Jadi kita lihat kira-kira klub mana yang benar-benar yang membutuhkan Mes Hilgers. Karena gini Ki, menurut gue setuju banget, gue juga omongan lu bertahan satu musim, karena kalau misalkan lu pemulihan cedera di klub baru itu gak punya waktu lama. Iya setuju, dan gak mungkin dimainin. Karena gak mungkin dimainin karena klub baru itu pemain utuh. Benar. Butuh dengan kondisi yang bugar. Makanya beruntung juga ya, walaupun banyak kecaman dari fans dari timnas Indonesia, ya kenapa sih lu bertahan, kenapa bukan mau perpanjang kontrak. Jadi kalau di Eredivisie itu kalau misalkan kontrak lu gak dilaporin mau habis, ya otomatis diperpanjang gitu loh. Nah agennya lupa, mungkin kayak dipecat tuh agennya, gak ngerti apa gimana. Tapi satu hal juga sih Dim, kadang tuh media tuh juga suka memfilter omongan sih. Misalnya kayak Mes ngomong mau pindah klub, menurut gue tuh hal yang wajar sih kalau misalkan dilakuin sama satu pemain. Kalau misalkan pengen pindah itu menurut gue hal yang wajar. Tapi gimana caranya angle dari media ini sih ngambil kutipan dari seseorang. Lo kan bisa ngambil angle A, angle B, angle C, bisa bilang si Mes Hilgers ini nggak betah atau lagi sebagainya. Tapi kalau menurut gue itu kalau misalkan lagi ditanyain impian atau nggak keinginan, ya wajar-wajar aja sebagai seorang manusia biasa yang punya hak asasi buat ngomongin hal yang dia mauin, ya wajar aja. Itu di Belanda ya, yang kita tahu negaranya kalau belak-belakan banget kalau ngomong. Gitu. Kalau gue PR-nya udahlah ganti aja agentnya. Kayaknya udah ganti dari pecat kayaknya. Gak ngerti lagi gue. Gak salah, maksudnya gini, dari musim lalu ya. Di sisi lain dia sendiri karena habis ACL perlu banyak recovery buat diri dia, baik psikologis dan stamina untuk badannya ya, fit-nya. Tapi di sisi lain kalau agentnya repot kayak gitu, dia juga capek. Iya. Jadi kayak ada beban pikiran tambahan gitu lah, kayak gue cuma pengen main, ini agent gue ribet lagi kan, jadi masa agen lupa? Kayak kan repot gitu deh. Bayar paling besar adalah pernah udah ganti agent juga udah. Kalau ganti agent dapet yang bener, siapa tahu malah ngebuka peluang ke tim-tim yang lebih baik lagi, kan gitu. Kalau agent ini gitu. Oke, lanjut. Kita ke 2. Kevin Dix baru 1 musim di Borussia Mönchengladbach. Bener gak baca gitu? Iya, Mönchengladbach. Udah dipercaya jadi vice captain, anjay. Tugas Dix di Gladbach makin nambah. Kira-kira bakal panjang umur karirnya di Bundesliga atau Eropa? Kalian? Kalau gue dulu gue ngeliatnya gini sih, Dav. Kevin Dix ini menurut gue bakal bertahan di Eropa. Kenapa? Di Eropa sekarang ini pemain tuh yang dibutuhin tuh versatility, nggak cuman bermain di satu posisi. Oh iya betul lagi. Keuntungannya Kevin Dix, dia tuh bisa bermain di wing, di fullback kanan, center back,
Pernah di defensive midfield gak sih Kevin Dix? Chelsea, DMF. Oh kan? iya, yang Pas di nginjek Copenhagen. kakinya, Iya, nginjek sama kaki Chalobah ya. Chalobah langsung dihajar tuh Chalobah. Itu langsung dia di DMF. Benar. Dan gue ngelihatnya LB juga bisa. benar. Dan ini kan versatility ini kan sangat amat dibutuhin di Eropa sekarang, apalagi yang kita tahu ya Jerman ini kan secara taktikal juga rumit ya. Iya. Jadi Direct football terkenal ya. Dia mempunyai pure posisinya di mana Ki? CB sebenarnya asli posisi CB. Oh aslinya CB. Aslinya CB. Bukan LB. Bukan. Oh. tapi karena fleksibilitas dan juga emang kemampuan secara apa ya, secara tekniknya Kevin Dix emang bagus, ya dia bisa dimanfaatin di banyak tempat gitu. Oh. Nah, ini kenapa gue bisa bilang gini, Dav, kenapa dia bisa bertahan di Eropa ya karena kemampuan ini nih. Banyak kok pemain yang jago tapi kelempar karena cuma bisa di satu posisi, banyak banget. Iya betul. Banyak banget dan banyak banget pemain yang bertahan di Eropa karena bisa multi posisi. Gua ambil contoh Lewis Kelly deh. Iya, Lewis sekarang Kelly. udah dari back kiri ke midfield dan sebagainya. Dia sih sebenarnya midfield. Tapi taruh back kiri, abis itu balik midfield lagi kan. Mane. Atau enggak kayak Zinchenko deh gitu kan. Iya. Itu yang di City ya? Zinchenko tuh City. Yang tadinya dia pemain tengah terus dijadiin LB kan? Betul, dia jadi LB. Nah, gue ngerasa Kevin Dix itu punya satu hal yang emang harus dimilikin sama pemain Eropa, yaitu versatility. Jadi aman lah karirnya Kevin Dix jadi vice captain, menurut gue itu bonus. Gue seneng banget, bukan bonus, gue seneng banget. Dan menurut gue ini jadi salah satu nilai yang dan tanggung jawab yang harus Kevin Dix jawab sih buat Mönchengladbach, karena Mönchengladbach tuh tim yang dulu besar banget ya di era 80-an. Gerd Müller kan di sini kan awalnya. Jupp Heynckes salah satunya. Dan gue rasa bermain di Mönchengladbach satu kebanggaan sih buat Kevin Dix. Kalau gue gitu sih. Tapi sekarang dia posisi fixnya seringnya mainnya apa? Di CB sekarang sama CB. Itakura. Oh sama selalu CB. Jadi double Asia. double Asia. Asia Jadi Pride. Asia Jepang tuh duet di Indonesia Jepang tuh di belakang Gladbach, karena sebenarnya lucu juga sih nih ya. Gua intermezzo sedikit. Ajax kan beli Itakura tuh 10 juta euro. Dibeli lagi sama Gladbach satu musim doang dari Ajax cuma 4 juta. Bodoh banget ini Ajax nih. Jordi Cruyff tolonglah. Yang bener loh kerjanya. Jadi rugi dong, jual rugi. Iya rugi hitungannya. Kalau cuma pakai semusim 10 juta dia ambil sama Gladbach. Tawaran Ajax musim lalu. Jadi kalau untuk Kevin Dix, iya benar tadi Rafki bilang versatility ini harus, dan sekarang tuh menjadi kewajiban ya bagi semua pemain bola untuk memiliki kapasitas bermain dimanapun gitu loh. Iya. Sekalipun posisinya nggak masuk akal. Gua ambil contoh misalkan Elkan Bagus suka tiba-tiba jadi striker, gitu kan. Maksud gua ya hal-hal seperti itu memang dibutuhkan dalam sepak bola gitu. Ya this is football, emang brutality banget gitu loh. Karena gua kalau ngelihat posisi itu emang dibutuhkan sekali. Jadi betul. menurut gua umur panjang di Eropa, apalagi Kevin Dix udah malah melintang karirnya di Eropa, mengalami masa-masa sulit saat di Empoli, saat di Fiorentina, lalu dia bounce back di AGF Aarhus, terus di Copenhagen, sekarang karirnya bisa sampai di Bundesliga, kita nggak pernah tahu kan. Jadi memang ternyata pelatihnya ini Jürgen Polanski ini memang sudah memproyeksikan Kevin Dix jikalau Nico Elvedi kan cabut ke Leeds United nih sekarang, duetnya sama Tarik Mohamerov lagi, duetnya Izes masih lagu. Jadi memang Jürgen Polanski ini emang udah memproyeksi Dix ini sebagai vice captain kalau Nico Elvedi ini cabut. Sebenarnya masih ada tuh pemain-pemain lain yang bisa dan emang secara budaya tim lebih ngerti dibandingkan Kevin Dix yang dimana baru satu musim main di Borussia Mönchengladbach. Cuman balik lagi Jürgen Polanski ini pernah bilang Kevin Dix ini seperti guru atau seperti pelatih kalau ngasih tahu teman-temannya. Jadi mudah dimengerti, mungkin pakai bahasa bayi ya. Jadi teman-teman gampang paham dan gampang nurut. Karena Kevin Dix ini Gladbach ternyata dia punya sosok yang dihormati, dan kalau dia ngomong itu semua orang pasti dengerin dia ngomong. Tapi secara umur juga dia lebih tua gak sih? Iya, sekarang 30. 2000 iya kan? dia 96. Matang. Usia matang lah gitu loh. Jadi menurut gua Kevin Dix it's proper captain ya buat timnas Indonesia juga nantinya, mungkin sama J Itzes juga, dan untuk di Eropa karirnya bakal panjang ya karena tadi Rafki bilang versatility-nya dia benar-benar digunain banget sih di setiap klub pasti. Kalau pemain timnas lain yang gue lihat versatility yang sebenarnya bisa beberapa tempat juga ini sebenarnya Rizky Ridho bisa. Iya kan, dia bisa ke DMF, dia bisa di CB gitu kan. Jadi kayak dan maksudnya dia sebenarnya bisa punya chance buat main di Europe. Bisa, tapi mungkin Rizky Ridho harus nembus ini dulu kali, Dav, Jepang lah atau Thailand dulu lah. Jepang harus Jepang nggak bersahabat lah buat kita lah. Jepang banyak cadangan pasti. Dia terlalu lokal pride-nya terlalu tinggi. Iya. Dia itu asing tuh cuma buat iseng-iseng doang biar menuin kuota aja. Atau buat marketing Zang. Enggak, dia tuh kalau asing kan cuma 5 ya. Asing jelek itu kan cuma 5. Ya cuma menemuin kuota aja. Iya betul. Kalau juga mana di berarti Asia ya yang bagus ya, proper ya. Korea mungkin ya. Korea proper. Korea bisa lah ya. Lebih friendly lah. Cuma kalau Jepang enggak lah. Oh Cre,
Masuk ke yang tiga pekan Eredivisie. 3 pemain Indonesia oleh Romani, Nathan Chuon dan Dean James udah kontribusi buat tim mereka masing-masing. Kalau konsisten ada daya tarik dari pemain Indonesia untuk klub Eredivisie agar bisa berkarir di sana. Kalau untuk pemain Indonesianya, mungkin diaspora yang lainnya mungkin jadi ada daya tarik. Kenapa? Karena mungkin dengan performnya pemain-pemain Indonesia di Eredivisie, kan pasti klub Eredivisie lainnya akan men-scout atau memantau pemain diaspora atau pemain Indonesia lainnya gitu loh. Iya, saat timnas lagi main. Dan mungkin direkrut oleh Big Three, Ajax, PSV atau Feyenoord gitu. Jadi menurut gua dengan konsistensinya pemain Indonesia kontribusi di Eredivisie, ya menurut gua itu pasti ada daya tarik lah, kayak Dean James asis nih dari pemain Indonesia gitu. Dan tapi balik lagi mungkin tadi yang kita bilang sebelumnya, tadi gue bilang masalah gaji mungkin jadi permasalahan yang non EU kan besar ya gitu loh. Terus oh ya, oleh Romani nambah lagi kontribusinya kartu merah. Sorry bercanda. Itu maksud gue. Kemarin kena kartu merah ya, dia sengaja juga tapi manusia. Dia gimana sih kena kartu merahnya? Ya jadi enggak sengaja keinjak kaki pemainnya si Matteo Chavez itu. Ketinggian kakinya oleh Romani. Ketinggian karena emang susah buat napak buat napak dengan keadaan yang seutuhnya tuh susah, emang keadaan posisi kayak gitu. Jadi mau enggak mau yang kena kartu merah, tapi emang layak kartu merah sih karena pergelangan kaki kan yang diinjak gitu. Jadi ya ketiga pemain ini gua harap bisa terus berkontribusi, apalagi Nathan dia balik lagi ke Eredivisie dengan klub yang berbeda. Willem Tue udah asis juga di pekan pertama. Oleh Romani udah nyetak gol di lawan PSV Eindhoven di pekan pertama. Kemarin Dean James nyetak asis juga untuk kemenangan Go Ahead Eagles. Ya gua benar-benar berharap nih orang-orangnya pemain Indonesia ya di Eredivisie panjang umur sih karir, terutama Martin Pas. Hafner juga main bagus. Iya, Hafner. Malah Hafner fun fact loh, belum keterima kartu. Biasanya paling preman ya. Iya. Bagus tuh kemajuannya kalau buat Hafner. Sesenggol bacok itu padahal dia. Iya, jadi Hafner belum keterima kartu kuning sama sekali. Jadi menurut gua ya kayak Martin Pas sekarang kan lagi masa sulit. Dia saingannya Arda ter Stegen gitu. Jadi ya harapan gue pengen lah pemain Indonesia kontributnya besar gitu buat tim mereka gitu, walaupun mungkin cuman peringkat 10, peringkat 12 ya it's okay, tapi untuk kontribusi individu ke timnya tuh lebih kena. Gua ambil contoh deh terakhir sebelum mungkin Rafki ngasih pendapatnya. Sparta Rotterdam itu dirteknya namanya Gerard Nijkamp. Itu dia pengen open scout atau dia pengen buka Sparta Rotterdam ke kasih apa sih training gitu ya atau semacam apa sih? Iya trial gitu ke pemain Jepang. Jadi ada pemain namanya Mito, pemain Sparta Rotterdam dari Jepang. Mainnya musim pertama langsung bagus. Di situ Sparta Rotterdam langsung kayak apa gua buka pasar ke Asia ya, terutama Jepang spesifik. Nah, setidaknya kayak gitu. Gue cuma mau nebelin argumennya Dimas doang sih. Gue setuju sih. Kadang tuh kalau misalkan ada 1, 2, 3 pemain main di liga yang bagus, negara itu pasti bakal disorot. Tadi Dimas juga ada nyinggung negara salah satu Jepang. Tapi kan Jepang biasa lakunya kan ke Bundesliga ya, yang paling banyak ya. Bundesliga Korea. Nah, karena ada beberapa pemain yang ini nih, gue berharap ini jadi pintu atau enggak jadi keran air buat pemain-pemain kita bisa ke sana. Tadi gue berharap namanya sebut juga ada Rizky Ridho, berharap banget gue bisa main di Belanda. Beckham Putra, Adam Alis gitu, kalau misalnya kemampuannya emang mencapai level situ, gue yakin pasti tim Belanda tuh akan mulai ke sana. Tapi permasalahannya, koreksi kalau gue salah ya, terkadang kan gaji yang diterima mungkin ya gaji mega bintang yang terima di Liga Indonesia mungkin kalau misalnya ke Belanda pasti kan gak sebesar itu kan. Iya, drop pasti ngedrop kan. Nah permasalahan kan di situ kan. Bukan permasalahan ujiannya kan di situ kan. Kalau misalnya lo berkarir di Belanda misalkan atau enggak Eropa, pasti kan gaji lo kan gak sebesar ketika lo jadi superstar di negara lo. Dan juga lo bisa aja culture shock, makanan gak cocok dan sebagainya. Tapi kan timbal balik yang lo dapatkan, lo dapet fasilitas yang bagus, kompetisi yang kompetitif gitu kan. Terus habis itu lo juga dapat pemahaman taktik yang lebih kaya gitu dibandingin kita di sini gitu. Gue bukan bilang pemahaman taktik kita di sini tuh nggak bagus, tapi di sana lebih kaya aja gitu. Iya benar. Ya makanya berarti ada yang harus dikorbankan kalau yang di Indo udah gede mau keluar. Bener, dan gue respect banget deh. Kan udah banyak ya dikutip sama media-media kalau misalkan Hubner pengen stay di Belanda karena emang dia mau menjaga level permainannya. Bukan berarti di sini level permainan jelek, enggak, tapi itu tadi gue bilang karena lo bermain dengan lawan Ajax, lawan PSV setahun 2 kali, lawan PSV setahun 2 kali. Ya 6 kali ketemu 3 tim itulah. Dan itu kan artinya kan menjaga level permainannya. Bukan berarti di sini jelek, tapi dia di sana menjaga level Belandanya itunya aja biar nggak kemana-mana. Betul. Dan ya itu karena harus kompetitif, jadi kan banyak banget yang harus dikorbanin. Tapi kalau orang Indo sih yang gue masih kayak ada nggak yang bisa nembus gitu loh.
Yang benar-benar real, menurut gue belum gue ada kayak J-Sport. dulu kayak Egy Maulana Fikri, Iya, Witan betul. Sulaiman, dia sempat ke Slovakia, ke Liga Polandia, tapi menurut gue itu udah awal mulai yang bagus loh buat ngebuka pintu-pintu yang lain loh. Jadi gua harap sih akan kejadian lagi sih kayak gitu ya pemain-pemain, tapi kalau memang rezekinya masih main di Liga 1 ya it's okay juga sih, gua gak ada masalah. Iya. Bener. Karena ya lu mau main bola dimanapun pada akhirnya kualitas pemain itu sih yang akan ngejawab tempat lu di mana. Iya benar. Gua ngerasa kayak gitu sih. Setuju. Makanya kayak Paes sekarang pusing lawan Ter Stegen. Iya, nah Kapan lagi lu pusing lawan Ter Stegen? Bener. Itu kan persaingan yang bagus gitu, good problems gitu buat Martin Paes. Dia tahu ini problem tapi ini good. Gimana sih gue bersaing sama Martin Ter Stegen, kapan lagi? Balik ke timnas siapa tahu bisa ngasih ilmu ke yang muda-muda. Oh, Ter Stegen tuh kebiasaannya kayak gini. Kenapa sih dia passingnya bagus? Kok bisa build up-nya bagus? Aldeiro nyamber. Iya kan? Dulu Buffon nih ya gitu kan. Anjay. Pamer-pameran ya. Jadi pamer-pamer. Itu kan Dulu zaman gua nih Buffon nih gitu. Nah itu kan jadi kan good problems gitu buat Iya, kita iya. kan. Iya betul. Gua Jadi rasa bisa gitu. diterapin ketika Bener. dia main di timnas. Benar setuju gua. Oke, kita lanjut ke 2 kali promosi Ipswich. Elkan Bagot turut hadir dalam perayaan. Meskipun sekarang udah di Millwall nih. Jahat banget ya perayaan doang, nggak ikut kontribusi ya. Iya anjay. Benar. Elkan punya ambisi bawa Millwall promosi ke Premier League, Liga Ya. Impiannya. Musim ini dia belum debut. Dapat kesempatan berapa kali main di musim perdananya bersama The Lions. Pelatihnya Alex Neil sudah mengkonfirmasi, tadi gue baca di Southwark News. Jadi pelatihnya mengkonfirmasi kalau Elkan Bagot kalau Millwall akan main besok nih tanggal 26 dini hari lawan Cambridge United di EFL Cup atau kita taunya Carabao atau Capital One atau Carling Cup, terserah deh. Zaman lu kapan tuh nontonnya. Jadi Piala Liga kemungkinan Elkan Bagot akan debut sama Millwall karena pelatihnya ngelihat ini pemain punya jam terbang. Gitu. Tapi butuh jam terbang, lumayan oke juga kok dia. Iya memang Elkan Bagot Akademi Ipswich menurut gua ya bagus lah menurut gua gitu loh, Akademi Ipswich gitu. Ya, cuma belum dikasih jam bermain aja. Benar, belum dikasih kepercayaan aja. Yang sebelum kita bahas Elkan Bagot untuk di League 2, League 1 menurut gua ya udah enough lah mereka. Dia masa pengalaman lah. Dia udah banjir pengalaman. Tinggal di Championship aja kan nih, level 2 Inggris yang dimana belum dicicipin sama Elkan Bagot. Tapi kan step by step pasti akan dicicipin sama Elkan Bagot. Cuman pelatihnya ingin ngasih jam terbang dulu nanti di EFL Cup atau Carabao Cup gitu. Jadi nggak langsung dimainin ya? langsung di Di Mainnya Championship-nya nggak langsung. Kemarin masih cadangan 2 Maksudnya pertandingan. liganya belum kan? Belum, liganya belum. Cuman Piala Liga kemungkinan akan main karena pelatih juga butuh rotasi gitu. Dan ya Elkan Bagot juga ngerasa sempat frustasi ya, dia ternyata jadi lapis 4 di Ipswich gitu. Oh iya. Jadi lapis 4 dia. Jadi lu bayangin Elkan Bagot sampai ngomong kayak saya terus terang aja nih ngomong gitu. Saya nungguin pemain cedera, akumulasi. Yang gak munafik, gue juga begitu pasti. Gue nungguin misalkan gue satu tim sama lu berdua gitu. Gue lapis ketiga dari lu berdua nih. Iyalah. Gue gak munafik nungguin lu ada yang kartu kuning kayak akumulasi kayak Kok nggak masalahnya ngedrop gak ya? ada. Backnya tuh kaptennya itu main terus sampai 46 pertandingan gitu. Jadi gak kegeser-geser. Dan ya menurut gue ada di tahap sekarang yang dia direkrut klub Championship itu udah bagus banget buat Elkan Bagot. Dan nanti dia kan udah 2 kali promosi ya, nyicipin perayaan lah ya bareng Ipswich lah ya promosi. Sengaja udah ngerayain dulu Dim. Iya ngerayain dulu aja gitu. Jadi maksud gue itu jadi motivasi besar sih. Kayak mungkin di Millwall gue bisa bawa promosi tapi nggak cuma sebatas ngerayain. Iya. Gue ikut kontribusi juga di sini gitu loh. Dan itu ambisinya Elkan Bagot ya, makanya waktu itu gue kayak dulu pernah ngomong juga nih sama lo. Ini orang ambisinya beda sama pemain lain. Ambisinya gue pemain di Premier League pokoknya gitu. Iya. Dan ya kita tahu itu masih 1% kemungkinannya untuk bisa main di Premier League. Karena kita bisa jadi walaupun Millwall sekarang ngontrak Elkan Bagot jangka panjang, cuman ketika dia promosi ke Amin gitu ya, Millwall promosi ke Premier League, otomatis kan dipretelin dan deep squadnya harus benar-benar dijaga kan. Betul. Gitu. Harus beli pemain baru lagi buat yang memang mentas di Premier League layak dan segala macam gitu. Jadi gua juga berharap Elkan Bagot bisa merealisasikan ambisinya itu sih. Gue sih berharap ya Millwall ini kan mau drawing nih di Carabao Carabao Cup kan. Iya. Lo tadi bilang kan dia bakal main di Carabao, berharap drawing ketemu Chelsea sih karena Chelsea main dari kualifikasi ketiga apa kedua gitu. Sekarang kedua. Carabao kedua. Jadi Chelsea main duluan nanti di hari Jumat. Gue berharap drawing ketemu Millwall sih, tapi tahu Elkan Bagot main kan. Tapi ya Dim kalau ngomongin Elkan ya, ketika dia dapat tim Millwall, gue senang sih. Kenapa? Karena Millwall ini kemarin kan udah sampai di playoff kan, dia musim lalu peringkat 3 kan. Iya benar, dan kebobolan tersedikit. Dan dia kalahnya sama Hull. Dan dia tuh sebenarnya kan tipis kan. Siapa sih tahun lalu? Lupa gua. Si Ipswich.
Ipswich. Coventry kan juara. Oh iya Ipswich, maksud gua Frank Lampard. Itu kan si Elkan itu kan berarti kan di klub yang tepat gitu. Klub yang emang pengen masuk ke Premier League, bukan tim championship yang papan tengah kalau nggak papan bawahnya. Bristol kan. City, Birmingham. Nah, bukannya kayak gitu kan. Nah, artinya sebenarnya chance buat dia bermain Premier League itu ada, tinggal gimana caranya didapetin tempatnya aja. Ya gue sih berharap nggak salah kok kalau misalkan lo main di FA Cup atau nggak di Carabao Cup, karena lo kalau misalkan perform pasti pelatih bakal coba lo di liganya gitu, di championship. Kira-kira menurut lo dapat berapa pertandingan championship? Menurut lo Elkan Bagot 10 gua. Sama gue juga 10 gua. Iya kayaknya 10 deh. 10 tuh udah paling bagus lah buat Paling top-topnya nih. Setidaknya 12-13 kayak top-top itu. Dapat percobaan dah, dapat menit bermain liga dah. Benar. Tadi gue kaget sih dia bilang kaptennya 46 kali. Iya, gila tuh staminanya gila tuh. Iya. 46 kali dan itu enggak diganti-ganti tuh. Enggak diganti-ganti, enggak absen. Makanya si Elkan Bagot pusing karena posisinya tuh LCB. Tuh susah banget sih. Posisinya LCB tuh posisinya Elkan Bagot. Dan oh ya guys, mungkin kalau kita ngelihat Elkan dengan posturnya yang kayak gitu, di kita tuh bagus banget, tapi di Inggris tuh biasa ya kayak gitu ya. Jadi Elkan harus cari sesuatu hal yang bikin dia spesial gitu. Gue berharap dia bisa build up-nya bagus. Kalau nggak emang secara fisikalnya tuh, secara bola-bola atasnya bisa menang sih. Dan championship kan pasti kan mainnya fisikal ya. Dan gue berharap, betul. Dan gue berharap dia bisa lebih kuat lagi gitu, duel-duel udara atau enggak buat positioningnya dalam bertahan dan atau ini versatile posisi. Betul, yang kayak tadi Kevin Dix itu juga oke kalau dia mau nyoba misalkan LB waktu itu seperti LB atau dia kalau misalkan dia mau coba bagus-bagusin passingnya, dia bisa jadi gelandang bertahan kan oke juga gitu ya kan. Karena maksudnya kan jadi pelatih itu punya mau ada pilihan lo karena ada value something nih yang beda sama orang lain gitu. Nice banget itu poinnya Dav, bener banget. Itu dia. Oke, sip. Sampai bertemu kembali. Ya kayaknya cukup ya. Di episode selanjutnya kita udah mau capek banget nih. Capek guys, nih kita udah tengah malam banget guys. Ya namanya juga ini orangnya diem ya Dav ya. Ya udahlah ya. Oke, thank you, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.